Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Penyakit yang datang dari seekor nyamuk udah menghantui manusia sejak zaman dulu, dan korbannya juga nggak sedikit. Menurut data, hampir 700 juta orang di dunia setiap tahunnya terinfeksi oleh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dengan korban jiwa hampir 1 juta orang. Kalau di Indonesia, kamu pasti akrab banget sama penyakit demam berdarah. Penyakit ini selalu datang di musim hujan. Setiap tahunnya pasti ada warga dekat rumahku yang terinfeksi oleh penyakit ini karena habis digigit nyamuk Aedes aegypti. Biasanya populasi nyamuk ini makin banyak pas lagi musim hujan. Karena tanpa sepengetahuan kamu, mereka bisa aja bersarang di genangan air di rumahmu yang nggak terdeteksi. Selain demam berdarah, penyakit dari nyamuk yang sering dijangkiti oleh masyarakat adalah cikungunya, malaria, demam kuning, kaki gajah, Zika, dan Japanese encephalitis. Semua penyakit ini bisa menyerang kamu kapan aja, karena sulit juga untuk menghentikan gigitan nyamuk. Karena ukuran mereka kecil, nyamuk bisa satset-satset menghindari pukulan kita. Sebenarnya cara untuk mengatasi nyamuk ini ada banyak, mulai dari memusnahkan sarangnya, memakai obat oles kulit, obat semprot, sampai obat bakar. Tapi ada juga metode pencegahan nyamuk yang menyasar akarnya, memakai ikan sebagai aktor utamanya. Lah, emangnya bisa? Tonton video ini sampai habis ya. Penyakit nyamuk yang dilawan dengan ikan. Departemen Kesehatan Missouri di India saat ini lagi serius memerangi wabah malaria yang melanda daerah tersebut. Sudah 5 tahun mereka menurut data udah bebas dari serangan malaria. Menurut mereka, nyamuk malaria makin sangar di musim hujan. Mereka nggak mau mengambil resiko gede untuk membiarkan daerahnya diserang lagi. Repotnya Missouri juga berperang habis-habisan melawan pandemi yang udah dilanda India sejak 3 tahun belakangan. Kebayangkan gimana beratnya kenyataan yang harus mereka hadapi? Udah babak belur karena pandemi, diserang sama malaria. Auto nggak bisa tidur tuh para nakesnya. Tapi ada satu cara yang dinilai bisa jitu menjadi lawan sejati si nyamuk malaria. Cara ini nggak pakai obat, nggak pakai alat, nggak pakai sesuatu yang membahayakan. Karena yang akan bertarung menghadapi si nyamuk adalah binatang juga. Mereka memakai ikan sebagai alat perlawanan. Mereka mengembangbiakan populasi ikan-ikan kecil pemakan nyamuk seperti gapi dan mosquito fish yang kalau di sini dikenal sebagai ikan cere. Ikan-ikan ini sekarang mereka kembangbiakan di area budidaya dan nantinya bakal dilepas ke tempat-tempat yang dibuat sarang sama si nyamuk. Gapi sama ikan cere emang doyan makanin jentik nyamuk. Menurut Departemen Kesehatan Missouri, cara ini lebih efektif ketimbang harus membasmi mereka pas udah jadi nyamuk. Karena pastinya biaya yang dihabiskan pasti lebih mahal dengan alat fogging, pembelian obat, dan lain-lain. Sampai sekarang udah ada 135 akuarium yang dipakai sebagai tempat mengembangbiakan ikan ini. Karena mereka emang sengaja di-breeding sebanyak mungkin agar populasinya bisa cukup kuat untuk melawan serangan para larva nyamuk malaria. Para ikan ini bakalan disiapkan untuk berperang di bulan Juni nanti. Soalnya di bulan tersebut pertumbuhan larva malaria makin banyak. Nah, targetnya bakalan ada 150 tank yang dijadikan tempat persiapan untuk para ikan agar nantinya langsung siap diturunkan ke medan perang. Setiap tank tersebut memakan biaya Rp15.000 atau kalau dirupiahin kayaknya hampir 3 juta rupiah. Pihak Departemen Kesehatan Missouri mengatakan daerahnya udah bebas dari malaria sejak 5 tahun lalu. Baru ada 3 kasus saja yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir. Dia menyampaikan kalau kedua jenis ikan di atas emang terkenal suka makanin encuk. Kenapa yang dipilihin bukan cupang? Nah, karena ikan cupang di India statusnya sama kayak cana auranti di sini. Karena mereka adalah ikan impor di India. Jadi walau doyan banget sama encuk, tapi buat memanfaatkan cupang sebagai ikan buat ngelawan nyamuk jelas biayanya akan mahal banget. Jauh lebih mahal ketimbang pakai ikan gapi dan ikan cere sebagai bahan percobaan. Ikan cere atau gambusia emang bukan ikan ori asal India, tapi sengaja diintroduksi ke sana. Walau sering dinyinyirin karena statusnya sebagai ikan alien, tapi gambusia dipilih sebagai solusi untuk menyerang para encuk. Ikan gabi juga bukan ikan ori asal India. Mereka berasal dari Amerika Selatan. Kedua ikan ini sengaja diintroduksi ke alam India. Salah satunya ya untuk keperluan ini, memberantas penyakit. Nantinya ikan-ikan ini bakal dilepas ke beberapa lahan basah yang nggak punya ikan cere dan gapi sebagai penjaga dari tumbuhnya banyak larva nyamuk atau encuk. Selain melawan pakai ikan,
Departemen Kesehatan juga mengadakan penyuluhan untuk menyebar info dan kewaspadaan akan datangnya wabah malaria. Para warga diminta untuk nggak sampai meninggalkan genangan air di area rumahnya. Upaya serupa juga dijalankan di Amerika Serikat, negara paling maju di dunia, juga nggak bisa menghindar dari wabah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Mereka membagikan beberapa ekor ikan gambusia untuk ditaruh di area rumah warga yang punya genangan air atau kolam. Ikan tersebut dibagikan secara gratis kepada para warga yang minat untuk meminang ikan ini. Cukup pakai ID card atau KTP aja untuk ngebawa ikan ini ke rumah. Nggak perlu fotokopi KTP atau harus lapor RT RW dulu ya. Ikan pembasmi di dunia. Di Indonesia, upaya untuk membasmi nyamuk memakai ikan udah dicoba sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Zaman itu, malaria menyerang Indonesia dengan sangat brutal. Karena nyamuk ini ya nggak pilih-pilih untuk menyerang mangsanya. Dari warga pribumi sampai menir-menir Belanda, semua kena dampaknya. Maka dari itu, pemerintah Hindia Belanda mikir keras gimana cara tepat untuk melawan si malaria tersebut. Makanya pemerintah saat itu membawa beberapa jenis untuk melawan agresi larva nyamuk. Salah satunya adalah ikan cere. Yang satu lagi ikan mujair. Jadi semua ikan cere yang kamu lihat atau ditemui di got, sungai, kali, atau setu dan lain-lain berawal dari introduksi ini. Ikan cere atau Poecilla reticulata ini akhirnya menyebar ke hampir seluruh perairan di Indonesia. Sampai aku awalnya mengira ikan ini berasal dari Indonesia. Tapi jelas mereka sangat berguna untuk manusia walau statusnya sebagai ikan pendatang. Jelas ikan cere sekarang bernilai lumayan tinggi karena mereka sering dijadikan pakan buat ikan predator. Dan pastinya kalau ada ikan cere, perairan dekat rumahmu pasti bebas dari incuk. Jadi kalau misal ada ikan cere, kamu nggak perlu takut bakalan banyak nyamuk ya. Sementara ikan yang satu lagi adalah ikan mujair atau nama latinnya Oreochromis mozambicus yang masuk ke Indonesia sebagai ikan pembasmi nyamuk. Mereka bukan dibawa dari Afrika, walau asalnya dari sana sih. Mereka diambil oleh pemerintah kolonial dari Taiwan karena di sana ikan ini sudah subur dibudidayakan. Mujair punya nasib kayak ikan cere yang lama-lama malah menjadi pemain naturalisasi. Soalnya nama bule ikan ini adalah Nile tilapia. Nama Mujair diambil dari nama si penemu ikan ini di sungai lokal. Zaman dulu kan belum ada ya portal berita atau sosial media yang bisa cepat menyebarkan berita soal introduksi seperti ini. Makanya bisa saja pemerintah kolonial masukin ikan di suatu sungai atau danau, lalu ditemukan oleh warga lokal di mana mereka baru pertama kali melihat ikan kayak gitu. Pak Mujair adalah salah satu orang yang menjadi penemu ikan naturalisasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Makanya nama ikan ini diganti dengan nama si penemu yaitu Mujair. Sampai saat ini eksistensi ikan mujair masih menjadi yang terdepan baik di bidang konsumsi lokal ataupun ekspor. Gerakan memberantas nyamuk. Di awal 2022, wabah demam berdarah melanda kota Kediri. Buat menanggulangi masalah ini, pemerintah kota membagikan 2.000 ekor ikan gapi dan cupang kepada masyarakat. Targetnya sih wabah bisa hilang dan pencegahannya untuk nggak terjadi lagi bisa maksimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, Muhammad Ridwan, mengungkapkan kalau upaya ini adalah gerakan melawan nyamuk demam berdarah yang mereka namakan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk atau Gertak Nyamuk. Ikan cupang dan gapi yang dibagikan oleh mereka bukan didapat secara cuma-cuma. Karena pihak pemerintah mendapatkan ikan ini dari breeder-breeder lokal Kediri yang menyalurkan hasil ternaknya kepada gerakan mulia ini. Pak Ridwan mengaku mereka membeli ikan-ikan ini dengan harga di atas pasaran. Upaya ini juga dilakukan untuk menghargai dan memajukan industri ikan hias di Kediri. Gerakan ini juga melibatkan jumantik atau juru pemantau jentik yang biasa bekerja untuk memantau pertumbuhan dan penyebaran jentik nyamuk di rumah warga. Mereka adalah masyarakat yang dilatih oleh puskesmas untuk memantau jentik nyamuk di daerah terdekat tempat mereka tinggal. Praktek melawan eksistensi nyamuk berbahaya terbukti bisa dilawan memakai ikan ini. Ikan-ikan ini berguna untuk mematahkan awal fase hidup si nyamuk. Karena mereka melalui fase metamorfosis dari larva menjadi nyamuk dewasa. Dengan memakai ikan ini, kamu bisa mencegah nyamuk menjadi bentuk dewasanya. Karena pas menjadi larva, mereka udah dijadikan makan siang para ikan. Jadi fase hidup mereka berhenti di fase awal. Mereka nggak akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa yang bisa membahayakan kamu, keluarga, bahkan orang yang tercinta, aka si ayang.
Jadi menaruh beberapa ikan cere atau cupang di area rumahmu yang ada genangan air bisa jadi opsi utama, biar nggak banyak nyamuknya. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kamu punya nggak sih spot atau tempat di rumah kamu yang ada genangan airnya? Entah mungkin pot atau mungkin ada di got atau ya sesuatu lah. Coba tulis di kolom komentar ya. Dan di rumahmu kalau malam biasanya banyak nyamuk juga nggak nih? Tulis di kolom komentar juga ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya.